Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Purma Putra dari PBAB semester 2 ingin meresum materi dari sejarah peradaban Islam yang berjudul Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman merupakan sahabat dekat dari Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu dengan Nabi Muhammad dan masuk Islam. Utsman bin Affan punya julukan Dzunurain yang memiliki arti dua cahaya. Ia menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Ia disegani karena berasal dari keturunan bangsa saudagar yang kaya raya. Naiknya Utsman menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah ketiga. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas untuk menentukan siapa khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Lalu Utsman bin Affan terpilih karena beliaulah yang paling tua atau paling senior di antara yang lainnya. Ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan terus mengekspansi pada masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilakukan atas usul Muawiyah. Utsman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yaitu Barkoh, Tripoli Barat, Armenia, Tabaristan, Haznah, Siprus, dan lain-lain. Di bawah Utsman, Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon rakyatnya mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun polisi keamanan dan pengadilan. Di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Prestasi Utsman yang paling gemilang yakni membukukan Al-Quran. Pembukuan dilakukan karena Islam semakin luas. Ada perbedaan bacaan dan dialek dalam melafalkan Al-Quran. Akhir pemerintahan Utsman bin Affan, pemerintahan Utsman berlangsung pada 2 periode masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuat dipilih lagi menjadi pemimpin di periode kedua. Namun pada periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Akibatnya rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Utsman wafat di usia 82 tahun pada 20 Mei 656 Masehi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.